Oke, perkenalkan nama saya Chandra Bakara. Untuk share kali ini saya ingin membagikan sedikit pengetahuan saya seputar apa itu LOA atau Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa ketika saya share tentang ini bukan berarti saya itu orang yang paling ahli atau orang yang jago di uh, ilmu ini, tapi saya ingin hanya share sedikit tentang pengalaman saya mempelajari tentang ilmu law of attraction dan setelah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya disclaimer dulu, jika Anda tidak setuju dengan law of attraction, silahkan skip saja video ini karena memang saya bukan bertujuan mencari yang mana yang benar, mana yang salah tentang hukum LOA. Baiklah, kita akan mulai. Pertama, sebelumnya kita lihat LOA itu apa sih? Tapi sebelumnya kita cek dulu di Google. Kalau udah lihat di Google, maka ketika kita cari LOA, Law of Attraction, di sini akan ketemu yaitu hukum ketertarikan. Dalam filosofi pikiran baru, hukum ketertarikan adalah keyakinan bahwa pikiran positif atau negatif membawa pengalaman positif atau negatif ke dalam kehidupan seseorang. Jadi, kalau versi saya lebih senang menyebutnya LOA itu yaitu seni bersyukur. Silakan Anda boleh setuju atau tidak, tapi saya memang pakai LOA ini untuk lebih mensyukuri tentang apa yang sudah saya akan dapatkan dan apa yang sudah saya akan jalani. Sebelumnya kita di poin pertama kita akan bahas dulu tentang hukum LOA. Nah, hukum LOA adalah membuat apa yang kita harapkan seperti sudah terjadi, sudah kita terima, sudah kita alami, sudah kita dapatkan. Di alam bawah sadar seolah-olah sudah terjadi di dunia nyata. Benar-benar dirasakan terjadi dengan ucapan syukur. Jadi, sebelum kita pahami lagi pengertian yang tadi, kita lihat dulu pembagian pikiran. Oke, pikiran dibagi dua, yaitu ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah proses pemikiran yang Anda sadari dan dapat Anda kendalikan. Saya kasih contoh, misalkan saat Anda memilih makanan, nah itu Anda menggunakan pikiran sadar. Terus menganalisa sebuah hal, itu pikiran sadar. Terus hitung-hitungan atau memutuskan sebuah keputusan. Jadi segala sesuatu yang kita bisa kendalikan oleh otak itu bekerja di pikiran sadar. Kemudian yang berikutnya kita lihat, pikiran bawah sadar adalah proses pemikiran yang tidak melalui proses kendali sadar kita. Contoh misalkan, tiba-tiba Anda jatuh cinta sama seseorang, kan kita tidak bisa kendalikan. Nah ini termasuk terjadi di alam bawah sadar. Atau tiba-tiba Anda ingin sesuatu. Atau misalkan saat kita misalkan di jalan terus kita tidak sengaja ada benda ingin mengenai mata dan tiba-tiba mata menutup otomatis. Nah, itu bekerja di alam bawah sadar. Atau hal-hal yang lain, mungkin Anda pernah suatu ketika Anda tidur pada malam hari, kemudian Anda pikirkan besok ingin bangun jam 7. Nah, ketika Anda bangun jam 7, itu alam bawah sadar yang mengendalikan sehingga besok pagi Anda bisa bangun jam 7. Nah, ada banyak hal lain yang bekerjanya di alam bawah sadar. Nah, apa kaitannya antara LOA dan alam bawah sadar dan pikiran bawah sadar? Kita kembali lagi pengertian tadi. LOA adalah membuat apa yang kita harapkan seperti sudah terjadi. Contoh misalkan, saya mengharapkan supaya dapat motor. Nah, saya membuat seolah-olah motor itu sudah saya dapatkan, saya terima.
dan sudah terjadi keadaan saya mendapatkan motor. Saya sudah merasakan motornya, terus saya juga benar-benar memvisualisasikannya seolah-olah sudah terjadi di dunia nyata. Kemudian sambil merasakan bahwa saya sudah menerima motor dan sudah menggunakan motor baru itu, saya ekspresikan dengan ucapan syukur. Nah, ekspresi yang terjadi itu adalah terjadi di alam bawah sadar kita. Jadi kita membuatnya seolah-olah sudah terjadi di dunia nyata. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat materi berikutnya.